Alhamdulillah, pagi ini kesehatan yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, maka dapat kita kembali hadir di sini untuk melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sebentar Pak Guru akan bawakan. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir Semua. semuanya? Hadir semua. Ibran? Hadir. Hadir ya? Oke. Baik. Karena pada hari ini sudah ada semua, sudah hadir semua, maka sebelum kita belajar ya, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu dengan topik ya. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan topik pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mekah. Adapun tujuan mempelajari daripada materi ini ya, perhatikan, tujuan mempelajari daripada materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan daripada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat menguraikan pengertian dakwah secara sirriyah. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendiagnosis sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah. Kemudian yang keempat, kalian dapat menelaah misi Nabi Muhammad ke Taif. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya perjanjian Aqabah 1 dengan Aqabah 2. Baik anak-anak sekalian, apa kaitan materi yang kita pelajari minggu lalu dengan materi ini, yaitu sangat berkaitan ya, sangat berkaitan ya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang misi Nabi Muhammad SAW ya, yaitu setelah turunnya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hira, maka saat ini kita mempelajari tentang pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, yaitu setelah turunnya surat Al-Mudaththir ya, yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya turun surat Asy-Syura yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, untuk selanjutnya
kalian, apakah kalian sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah ya? Minggu lalu sudah saya bagi dalam 3 kelompok. Jadi coba mana kelompok 1 angkat tangannya? Oke, selanjutnya kelompok 2 angkat tangannya. Kelompok 3. Oke, baik. Jadi selanjutnya ya kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing ya, membahas tentang pola dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja ya kepada kalian. Ya, kalian berdiskusi untuk membahas daripada materi pola dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Salam. Untuk materi ini yaitu ada dalam halaman 15 sampai halaman 25. Ya, silakan dibuka. Ya, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berikan kesempatan ya selama 10 menit untuk kalian berdiskusi ya, menguraikan daripada beberapa tujuan pembelajaran tadi yang telah Pak Guru. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Guru? Ya. Silakan kalau ada hal-hal yang mungkin belum dipahami, belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada Pak Guru ya. Sampai saat ini tidak ada ya. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Guru? Ya. Jadi materinya ada di sini ya, materinya ya. Materinya. Kalau ada hal yang belum dimengerti, belum dipaham, ya bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Ada? Tidak ada ya? Oke, jadi silakan dikerjakan dengan baik ya. Ya, kelompok 1 bagaimana? Sudah ada yang dijawab? Sudah ada ya? Iya. Jadi silakan ditambahkan jawabannya ya. Tambahkan jawabannya. Berhubung karena sudah semua, maka untuk saat ini ya kita akan persilakan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 untuk naik membawakan daripada hasil diskusi kelompok, dan saya harapkan untuk kelompok yang lain ya bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap kelompok 1. Silakan kelompok 1 bacakan. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah syariah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan
strategi status kota Mekkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Bagaimana kelompok 1 sudah ya? Oke, sekarang saya persilakan untuk kelompok yang lain ya, jika ada hal yang belum dipaham ya bisa ditanyakan kepada kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya kelompok 1 akan memberikan jawaban. Baik, siapa tahu ada yang dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Apa arti dakwah secara syariah? Oke, jadi kelompok 2 bertanya ya, kelompok 2 bertanya apa arti dakwah secara syariah. Coba kelompok 1 bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Yaitu dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat Nabi. Ya. Jawaban dari kelompok 1, dakwah syariah itu adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ya, sudah bisa? Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya dari kelompok 3? Silakan. Kelompok 3. Ada? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita kembali ke kelompok 2. Ada yang bertanyakan kelompok 2? Ya, silakan. Apa arti dakwah secara syariah atau terang-terangan? Oke. Kelompok 2 lagi bertanya ya. Apa arti dakwah secara jar? Yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan ke kalak ramai kepada semua masyarakat. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi jawabannya tadi mengatakan bahwa dakwah secara jar yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Oke. Sekarang kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Baik. Sekarang untuk kelompok 2 akan membacakan daripada hasil diskusi mereka. Diharapkan kelompok yang lain memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan kelompok 2. Dakwah Nabi secara terang-terangan, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Intinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpaling-palinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Syafa. Awalnya Nabi berdakwah kepada Bani Abdul Muthalib, lalu Bani Hashim dan ke khalayak ramai. Baik, kelompok 2 sudah selesai membawakan daripada hasil diskusi mereka. Dan kembali saya tawarkan kepada kelompok yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada, coba silakan kelompok 1. Apa perbedaan akabah 1 dan akabah 2?
Ya, pertanyaannya mengatakan apakah perbedaan antara Akabah 1 dengan Akabah 2? Coba siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Yaitu perjanjian Nabi dengan rombongan dari Yasrib pada tahun 12 kenabian yang diikuti 12 orang yang melakukan balat kepada Nabi di Bukit Aqabah, sedangkan perjanjian Aqabah kedua dilakukan pada tahun 13 kenabian yang diikuti 73 orang yang meminta Nabi untuk hijrah. Oke, jadi jawabannya mengatakan bahwa perbedaan. Oke, baik, karena semua kelompok ya sudah menyampaikan daripada hasil presentasinya, hasil diskusi kelompok ya. Maka sekarang Pak Guru akan ya memberikan umpan balik. Apakah benar-benar kalian mengerti daripada materi ini atau belum ya? Coba silakan berdiri semua. Berdiri. Silakan berdiri. Sekarang perhatikan Pak Guru ya. Perhatikan daripada gerakan Pak Guru. Oke. Tapi jangan perhatikan apa yang saya ucapkan. Oke. Kita bernyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Selanjutnya, perhatikan sekarang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa yang salah? Saya. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dua orang yang salah ya. Oke. Berhubung karena salah, maka Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Ya, sekarang pertanyaan untuk kamu. Apa perbedaan antara Akabah 1 dengan Akabah 2? Akan dijawab. Yaitu perjanjian Nabi dengan rombongan dari Yasrib melakukan bait kepada Nabi di Bukit Aqabah. Oke, ya. Bagus jawabannya ya. Jadi perjanjian Aqabah itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi ya dengan rombongan dari Yasrib, terjadi sebanyak dua kali. Oke. Selanjutnya yang salah tadi ini ya, ini salah. Ini yang salah. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan dakwah secara jar? Yaitu dakwah yang dimaksud Nabi secara diam-diam. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara terang-terangan ya. Oke. Jadi saya luruskan bahwa dakwah dengan jar yaitu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Oke. Jadi berhubung karena ya silakan duduk kembali. Ya. Jadi sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita ya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menerima daripada wahyu yaitu surat-surat Al-Mudaththir, selanjutnya dalam Quran surat Asy-Syura yang diturunkan kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan dakwah.
Mana dakwah yang dimaksud? Yaitu dakwah secara diam-diam. Awal mulanya dilakukan kepada keluarganya. Ya. Adapun mereka yang menerima dakwah dari kalangan keluarga yaitu istri Nabi Khadijah. Ya, selanjutnya sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib, kemudian pembantunya Said bin Harithah, dan dari kalangan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua, selanjutnya telah turun surah Asy-Syura, ya, maka Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, ya, yaitu awal mulanya dilakukan kepada Bani Abdul Muthalib dengan Bani Hashim. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan kepada seluruh halayak ramai. Baik, anak-anak sekalian, jadi untuk tugasnya ya silakan dikerja pada halaman 15 ya, pada halaman 15 ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang maka Pak Guru akan memeriksa daripada tugas-tugas kalian. Jadi saya harapkan supaya dikerja dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada pelajaran ini, maka marilah kita menutupnya dengan doa, dan kembali doa akan dipimpin oleh Ibu Belas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Jangan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.